Ini banget ya. Apa itu? Haus kakak, haus. Ya, haus. Bismillah. Little Yuandra. Assalamualaikum. Di pertama yang masuk. Sederhana. Bu Uun hadir. Ibu Siti Nur Hasanah. Ya. Kita mau bahas ini ya kak ya. Surat At-Tariq. Bentar aku diinin dulu. Gimana ya cara menginikannya ya? Sebentar. Sebentar kak. I'm back. Aku kembali ambil minum dulu kak. Tadi ngutak-ngutik ini HP kok nggak masuk kakak. Ini baru masuk. Mohon maaf ya. Baru ada 4 juta, kita tunggu teman-teman yang lainnya. Bismillah. Sambil ngopi gabung di sini. Kita belajar ngaji, mengkaji kitab suci kita yaitu Al-Quran, agar kita jadikan yang bermakna, bukan hanya sebagai bacaan mantra-mantra yang kita biasakan di kehidupan seharian, yang itu ternyata. Selamat malam Mbak Mimin. Assalamualaikum, ikut nyimak lah. Iya monggo silakan. Barakallah. Sinten nggih. Baru. Dan untuk kali ini kita akan membahas surat At-Tariq di 8, ayat 8 dan ayat 9. Ya. Kita sudah kemarin, sebentar saya kasih lihat. Dari mulai berarti kurang 1 ya. Innahu ala betul. Iya kan saking banyaknya itu kak. Aku nadribu. Sama iwa triknya ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Tadi aku udah salam belum? Gak apa-apa. Salam buat yang baru hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam ke depan kita akan membahas surat At-Tariq. Kita sampai di surat di ayat 8 sampai 9. Kita mulai sini ya. Wassama'i wat-tariq. Kemudian wama adraka mat-tariq. Wama adraka mat-tariq. Lagi nggak ada. Oke, sebentar Anda pusat inkurun nafsin. Sebentar, dicari dulu biar nanti enak lihatnya. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan aja ya kak. Belajar nahwu sorobnya kita dapatnya sedikit ya, alhamdulillah. Kita terapkan gitu kak. Jadi nggak hilang. Apalagi teman-teman yang sudah pernah di pesantren itu, bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, itu ini banget ilmu banget gitu loh kalau udah bisa.
Tuh kan. Sebentar kak. Wa ma adraka ma tariq wa inna min hal karena sama yang ini, sama yang apa namanya itu, sama yang pagi tuh loh kak. Saya pagi Al-Baqarah ayat 74 itu belum selesai juga. Nah sekarang iya ini menyebar kemana itu, gak apa-apa. Sorry. Wasama iwatorik. Iya ini bener. Astagfirullahaladzim. Wasama iwatorik wama adraka matorik an-nazmul sakib. Ini hal yang ketiga ya. Iya yang ketiga. Ingkulu lama alaiha hafiz. 4. Yang keempat. Fal yang duril insanu mimma hulik. Terus ini mimma huliko mimma indafik ya. Terus mimma yakhruju min baini sulbi wa ibni ke-7. Dah. Sekarang 8 dan 9 gitu kak ya. Baik. Siap. Sudah siap semuanya? Ada 3 orang yang hadir. Yang lewat-lewat, terima kasih sudah lewat. Ya, ini mungkin aneh di antara kalian tuh kok belajarnya i'rab gitu. Ya karena untuk pemula belajar bahasa Arabnya ke Quran. Karena Quran itu Quranan Arabian, maka kita harus belajar bahasa Arab. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa Quran sekarang rata-rata dijadikan sebagai mantra-mantra yang biar kita pintar pakai baca surat ini, ayat ini, biar kita mendapatkan rezeki banyak pakai ayat 1000 dinar. Saya mantra-mantra sih? Iya, tapi kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lain. Karena kita yang lain gimana maksudnya? Ya karena lihat di masyarakat itu hal yang biasa gitu. Padahal sebenarnya itu tidak banget untuk Quran, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, bukan sebagai mantra-mantra yang harus kita bacakan di setiap momen gitu. Momen ini bacanya ini, momen itu bacanya surat ini gitu loh. Mindset kita harus dirubah pelan-pelan ya, karena Al-Quran itu kata Allah sebagai hudan ya. Allah berfirman kalau Al-Quran itu sebagai hudan, syifa kayak gitu. Itu bayangannya syifa itu obat, terus abis itu berarti kalau dibaca bisa jadi obat gitu loh. Enggak seperti itu. Kak Aziz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga. Oke, kita sampai di ayat ke-8 dan ke-9. Siap, kita ulangi yang kemarin ya. Ya, kita belajar sain di sini. Bahwa kita ditanya dengan pakai bahasa yang pertanyaan kepada kita dari apakah kita diciptakan gitu. Ternyata kita diciptakan huliko mimma indafik. Huliko dia diciptakan mimmain dari air apa? Air mani dafikin yang memancar. Jadi kalau air mani yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan terjadinya pembuahan, maka tidak akan terjadi. Ya, istilahnya apa? Di sini ada ada perlakuan dari kita untuk menjadikannya spermanya itu baik gitu. Makanya dulu tuh aku kemarin cerita dracin atau drakor yang bilang tuh aku hamil suamiku gitu. Ternyata padahal suaminya punya penyakit angiosperma apa gitu loh, dan itu tuh menjadikan tidak akan terjadi pembuahan gitu karena spermanya kurang atau spermanya tuh
jenisnya yang tidak bisa memenuhi syarat untuk terjadi pembuahan gitu. Ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dijadikan sebagai momen gitu untuk manusia itu sadar dari apa dia diciptakan gitu Kak. Terus kenapa Kak? Aku liar belajar liar tuh. Di sini mah nggak liar kok, malah menarik. Karena sebentar ya, Kakak sebenarnya kita itu malah diajak diskusi, belajar bersama di sini, nggak akan ada liar-liaran. Oke, pertamanya liar, tapi nanti insya Allah, apalagi kalau misalnya kita tahu beberapa aplikasi yang akan saya sebutkan di sini, nanti Kakak bisa mendapatkan manfaat di situ gitu loh Kak. Siap Kak, Masya Allah. Maaf ya tadi komennya nggak terbaca karena saya fokus di sini. Baik, huliko fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya huwa mimmain min huruf jer main majrur yang dijerkan dengan kasrah yang bertanwin. Mimmain muta'alaknya ke huliko. Kemudian main dafikin ini adalah sifat atau naat. Ya, sifatun atau na'tun. Dia itu man'utnya kemana? Man'utun atau si mausufunnya itu ke main gitu ya. Ininya kasrotain, mainnya juga kasrotain gitu Kak. Ya. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Kalau semburannya nggak bagus nanti nggak nyampe di di telur gitu loh. Ketika tidak sampai, tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim akan meluruh. Di situ terjadinya haid gitu loh Kak. Jadi haid itu satu proses bagi para gadis ya sama ibu-ibu yang masih subur untuk bisa mendapatkan rahim yang sehat sehingga bisa menjadi anak-anak yang sehat, kuat, solih, solihah gitu ya. Iya, makanya di program Kak. Jangan sampai ibunya ngelokrok, capek ngelahirin anak terus, bapaknya gereng terus. Ya gitu caranya. Baik. Ada 6 juta orang. Terima kasih Kakak yang sudah hadir sini. Yakhruju mimbaini sulbi wattara'ibi. Yakhruju ini yakhruju itu fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya domah. Karena apa? Fi'il mudhari sahih akhir. Dengan fa'ilnya apa? Huwa. Mimbaini min ini huruf jer. Baini adalah dorob ya. Dorob sebagai majrur. Ini belum Kak. Mimbaini ini jer majrur. Ingat ya, kalau jer majrur itu muta'alak. Muta'alaknya kemana? Ke fi'il, ya kan? Ke fi'il atau isim fa'il yang bermakna fi'il gitu. Masih ingat ya? Iya. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Lanjut. As-sulbi baini ini zorob, ya kan, zorob sebagai majrur wahwa mudhof. Kenapa? Kalau ada zorob itu pasti depannya adalah bentuk diidofakan gitu Kak. Makanya namanya prosesnya itu apa ya? Pokoknya inget kalau ada zorob depannya baik berupa itu kalimat atau berupa dia itu sebagai isim, dia menjadi mudhofun ilaih gitu kan. Ingatnya waktu kita belajar wa'id gitu. Wa terus satu di id ini adalah maf'ul bi, dorob sebagai maf'ul bi, maka kalimat sesudah id namanya mudhof ilaih gitu Kak. Yang mana? Wa itu qala rabbuka lil malaikati. Nah, gitu. Wadkuru. Kalau di sini yang ayatnya itu kan ya bani Israil wadkuru nikmatiyallati. Gitu dan seterusnya itu Kak. Yang awal-awal itu terus kemudian bawahnya itu atop gitu terus. Lanjut ya. Sulbi ini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi
Mudhof ilaih itu berupa mudhof ilaih itu bisa berupa huruf jar dan bisa juga ibunya Rehan ikut ya. Masya Allah, bunya matur suwun. Ya, ini belum ada yang tap-tap layar. Itu gantian. Sehat Bu Nyai. Tadi saya dengar suaranya masih kurang enak gitu didengarnya. Belum renyah. Belum renyah, belum kayak kerupuk. Baik, terima kasih. Bainis sulbi, mim bainis sulbi, terus kemudian wawunya nih wawu atoro ibi ini maktub yang dicerkan dengan kasro. Baik, ini jamak ya Kak ya. Taro ibi maktub alihnya kemana? Ke sulbi gitu Kak. Ya, makasih barakallah. Mimma indah. Sekarang yang ayat. Ada pertanyaan nggak? Sok dilihat dulu. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjutkan. Oh iya, tadi tuh kan ini Kang Usa apa sih? HP-nya tuh nggak connect. Jadi beli apa namanya tuh si HP-nya bilangnya gini, nggak bisa, harus ditunggu atau misalnya keluar gitu. Ya udah aku keluar aja terus ini baru bisa. Makasih Kang Musa. Jadi sebentar lagi sudah mau ini ya. Di sana kenapa ada pergiliran nih? Bukannya ini Kang, ada apa namanya tuh? Pakai solar panel gitu. Kan bisa pakai solar panel. Tadi apa tadi? Kan tadi yang bilang saya belajar nahwu itu liar, enggak, kalau saya enggak liar kok, seneng malahan, karena kita akan mengetahui bacaannya Al-Quran dengan baik dan juga kita bisa membaca maknanya dengan baik, terus nanti kita bisa memahaminya dengan baik dan menempatkannya dengan baik, bukan sebagai bacaan mantrawi, tapi kita jadikan petunjuk dalam kehidupan keseharian kita gitu loh Kak. Makasih Umur Rehan, barakallahu fikum. Sehat-sehat semua di sana ya. Ini ada 86 Quran surat 86 maksud saya ya. Sampai di mana yahruju min baini sulbi wa taraib yang kemarin ya Kak ya. Kita lihat, diklik dulu. Nah, yahruju ini fi'il mudhari marfu'un yang dirofakkan wa alamatu rof'ihi dan tanda rofaknya adalah ad-dhammatu dhahiratu. Wal fa'ilu dan fa'ilnya adalah domir mustatirun, domir yang tersembunyi, takdiruhu dikira-kirakannya adalah huwa. Wal jumlatu dan kalimat fi mahalli jarin di dalam posisi jar na'tun sebagai na'at limain. Wal jumlatu fi mahalli jarin di dalam kedudukan jar na'tun sebagai na'at limain pada ma'in mimma indah gitu kan. Min ini adalah apa? Min ini adalah huruf harfu jar mabniun yang tetap ala sukunnya atas sukun. Baini ismun dorfiyun isim zorof majrurun yang dijerkan. Wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah al-kasratu dhahiratu, kasroh yang nyata. Asulbi mudhofun ilaih. Mudhof ilaih majrurun yang dijerkan. Wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah al-kasratu dhahiratu, kasroh yang nyata. Wa taraibi dan taraibi. Taraibi itu apa ya? Taraibi. Sulbi apa sulbi? Ini taraib itu ini. Tulang itu sama-sama tulang. Al-wawu ini adalah wawunya huruf atop mabniun. Ibu Yuli sehat Ibu, Masya Allah, terima kasih sudah hadir. Huruf atop mabniun yang tetap alal fathih atas fathah. Wa taraibi dan taraib adalah maktufun maktuf majrurun yang dijerkan wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu, kasroh yang nyata. Sudah ya Kak? Ya, siap.
Sehat Ustaz, alhamdulillah. Yahruju min baini sulbi. Ada yang kurang nggak? Ini jar majrur muta'alaknya ke yahruju. Sudah. Baini sulbi ibi. Sudah ya. Dia, apa itu air yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ibu tuh belajar sains ini. Jadi yang bisa paham itu yang mereka ahli. Aplikasi apa itu? Aplikasinya Quran for Android. Ibu Endang. Ya, Ibu Endang. Di Al-Quran for Android itu kakak akan dapatkan terjemahan, yaitu Arabic I'rab Tafsir Center. Terus habis itu kakak juga ada ngambil di translate. Ada translate Indonesian. Ya, Indonesia. Ini aja 2 itu nanti. Udah saya sematkan di depan ya, Bu. Bisa lihat di depan ininya. Nah, bentukannya seperti ini. Kalau mau ini. Tapi kalau kakak yang punya iPhone itu mungkin nggak dapet ya. Nah, kalau yang punya Android kayak gini, saya semuanya HP-nya Android, Kak. Alhamdulillah punya HP. Banyak. Banyak. Pak Muhammad Munir, sehat, Pak. Ini Al-Qur'annya di sini seperti ini logonya. Bentar ya. Nah, kalau diklik itu nanti ambil ayat yakhruju minasul mimbaini sulbioter. Diklik dulu Kak yang lama, habis itu nanti ada globe. Nah, kalau belum kita unduh satu pun, maka kita diklik nih terjemahannya. Nanti diklik terjemahannya sebentar, diklik terjemahannya karena saya terjemahannya udah banyak. Maksudnya yang sudah ini udah banyak ya 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau download itu satu di Arabic Europe Tafsir Center, yang kemudian yang ini kan yang penting, terus habis itu Indonesian Translate, bisa sabik, bisa yang dari Kemenag. Nanti kita akan lihat kalau kita meriset sendiri, kita akan tahu kita tuh apa lebih puas, karena kadang di Indonesian Translate itu yang punya Kemenag itu kamu pakainya padahal harusnya kalian gitu Kak. Iya, terima kasih. Barakallahu fikum. Gitu Kak ya. Iya, siap. Dan di sini bukan hanya ini aja. Di sini Kakak bisa download bisa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya smartphone kita itu harusnya diisi dengan hal-hal yang baik. Kita bisa unduh tuh, misalnya kitab Ibnu Katsir, Qiraat Mas'ud, Qiraat Muta'aina, tafsir Mukhtasar, terus tafsir Muyasar, ada tafsir Sa'di juga, ada Tobari, banyak banget. Terus Asbabun Nuzul juga ada nih, banyaknya. Kakak mau transit bahasa apa, ada semua di situ yang ada gitu Kak ya. Baik. Sekarang lihat ini. Yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Nah, ini sama sabik juga ini. Ini tafsir Jalalainnya, Kak. Nah, kalau senang belajar tafsir, nanti di situ lirrojuli kayak gitu kan. Yahruju mimbaini sulbi lirrojuli. Kalau kita baca di kitab aslinya ini gundul, Kakak. Kalau ini sudah kafabel buat orang-orang yang pemula seperti kita. AIU-nya jadi bisa di ini. Sekalipun memang ada beberapa yang salah cetak atau apa itu, tapi namanya juga tetap sangat membantu. Jadi jangan salah Kak, kita sebenarnya sudah mendapatkan ini loh, apa namanya? Mendapatkan hal yang gampang gitu. Mempermudah ya. Banyak hal yang sudah membuat kita mudah untuk belajar i'rab gitu. Inna huruf taukid wa nasbin gitu kan Kak. Nanti kita diinikan lagi. Siap. Itu Bu Endang sudah ya. Nah, terus yang keduanya kita juga untuk memudahkan kita belajar di kampusnya, kalau misalnya kita lihat di Quran kok nggak ada ya iniannya artinya gitu tuh, saya nggak paham. Nah, Kakak ambil di ini. Nah, ambil di Kamus Arab ini, yang ini nih, Kamus Arab Indonesia yang ini nih Kak nih. Nah, gitu.
Ya, nanti kakak tulis bahasa Indonesia apa bahasa Arab. Misalnya apa? Sulbi bahasa ini. Siap. Tuh, nanti yang keras, padat, kuat, kokoh, kaku, tidak yang sulbi nih. Ini kamus Arab Indonesia, terus ini apa lagi? Ini kamus nih, sulbi itu kan. Iya, sulbi ininya apa nih bahasanya? Saya nggak bisa baca. Solaba jamaknya aslaba. Ya kan? Nah, gitu. Terus nanti ada juga yang mukjizam apa kamus ini. Sulbi nggak ditemukan. Ini mukjam kamus apa ma'asyirat. Terus habis itu ada ma'azim Arab. Terus habis itu lam di sini al-mufid. Nah, ini ya di Qur'annya tuh, Qur'an. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan gitu Adam dari sulbi mereka tuh gitu Kak. Nah, ini Anissa 1 Atorik. Nah, ini ayat 7. Banyak Kak. Ya. Jadi ini yang kata Ustadz Sahrul Ahlam itu namanya kamu sejuta umat. Jadi di smartphone kalian bisa diisi itu gitu lah. Baik. Ini apa lagi? Ada 3 apa? Kan 3 oh ya. Yang ini kalau misalnya kita nggak punya Android, pakai ini aja Kak, Al-Bahisul Qur'ani yang ini kayak gini, logonya Al-Bahisul Qur'ani. Baik. Ini nanti kita akan dapatkan pembahasan tentang Quran semuanya. Dan ini lengkap banget. Kalau kata Ustadz saya tuh, dia itu apa namanya tuh? Dia itu iniannya siapa? Iniannya kacanya ini orang. Nah, kayak gini. Logonya kayak gini, Kak. Nanti di Al-Quran for Android Al-Quran for yang di Android seperti ini. Saya ingatnya Quran. Nanti kakak ngambilnya di search ya, ini tafsir, ini ulum itu pengetahuannya. Nah, kita ambilnya di ulum Kak, karena di ulum itu ada i'rab. Nah, di sini cari ayatnya, ngambil ini suratnya, surat apa? Surat apa tadi? 86 ya. 86. Siap. Nah, At-Thariq udah, terus habis itu diklik ininya taknya berapa? 8, ya kan? Sekarang ayat 8, ambil i'rab Kak. I'rab muyasar aja. Waduh, ada 14 juta orang. Nah, di sini i'rabnya inna harfu nasihun lil taukid wan nasbi. Kan? Di taukid wan nasbi. Mabniun ala fathi. Wadomiru mabniun ala dhammi. Ya kayak gini. Suka diraba-raba aja. Tapi kalau belajar i'rab itu bahasanya cuma itu aja Kak. Jadi kayak pengulangan akhirnya kita bisa tahu. 1, Quran for Android aplikasinya, terus yang kedua kamus Arab Indonesia, yang ketiga tafsir.app kalau misalnya enggak ini. Gitu Kak. Jadi gampang, enggak liar Kak, insya Allah. Yang liar apanya? Pokoknya punya kitab tasrif, kitab nahwu udah selesai. Iya. Baik, didapat nih dari itu. Ya, inna huruf apa Kak? Sok, sekarang ditutup dulu aplikasinya. Kita belajar ini deh sendiri. Nanti kalau sudah selesai baru ke aplikasi gitu. Inna mangga silakan, ada 15 juta orang. Ya. Inna huruf apa? Taukid. Biasakan apa ibunya Rehan, huruf nasab dan taukid, karena dia menasabkan dan dia juga mentaukidkan, ya Kak. Hu domir mutasil sebagai apa? Hu domir mutasil. Kak Jianto, apa kabar? Barakallahu fikum.
Kak siapa ini? Siti Zahra, Masya Allah, silakan. Ayo, domir mutasi sebagai apa? Isim inna, bagus. Isim inna. Gak apa-apa belajar malam kayak gini ya Bu ya. Aku cari ini soalnya ini ngabisin. Insya Allah. Ini ngabisin apa yang jilid 12 belum selesai. Ala, ala huruf apa ala? Ala huruf apa? Betul isim inna. Huruf jer. Betul, huruf jer. Jangan bilang huruf hijaiyah. Roja'ihi. Ya. Roja'ihi. Roja'i ya jadi apa roja'i? Roja'i jadi apa roja'i? Roja'i jadi apa kak? Roja'i jadi apa kak? Majrur, bagus. Majrur. Dijerkan dengan apa? Dijerkan dengan apa? Tanda jernya apa? Tanda jernya apa? Tanda jernya apa kak? Ya, majrurun. Tanda jernya apa? Ala. Ya, dijer. Kan kalau dalam bahasa Arab gitu. Wa alamatu jarihi. Tanda jernya apa? Tanda jernya Ibu Endang. Ya, betul Kak Jianto. Dengan kasroh. Iya. Ulangi, inna huruf nasab dan taukid. Hu domir mutasi sebagai isim inna. Ala huruf jer. Roj'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maksudnya tuh dijerkan dan tanda jernya adalah kasroh gitu loh kak. Iya. Marfu'un bidomati, inget nggak? Iya. Gitu. Majrurun bil kasroti. Siap. Wahwa. Wahwa apa kak? Wahwa apa? Wahwa apa nih? Iya, roj'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Iya, roj'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wahwa apa? Mudhof, betul. Mudhof dulu Kak Jianto. Roj'i itu mudhof gitu loh. Makanya bahasa Arabnya wahwa mudhof. Hi, domir mutasi sebagai apa? 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 Bagus. Mudhof ilaih. Ya. Nanti kita kalau udah terbiasa nggak pakai ini lagi. Makasih kakak yang sudah mudhofun ilaih. Ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Aku pikir ini orang yang hadir tuh 88, nggak taunya mataku siwer. Iya, ada 18 juta ternyata. Ya, mudhofun ilaih. Iya. Ala roj'ihi. Ala roj'ihi ini jar majur kan? Iya, jar majur muta'alaknya kemana? Muta'alaknya kok enggak aku jadi muridmu? Kak, angkat aku jadi dulu. Di sini nggak ada murid, nggak ada guru, Kak. Di sini namanya belajar bersama. Makanya kalian itu TB, teman belajar aku. Gitu. Iya. Ala roj'ihi itu adalah jar majrur. Muta'alaknya kemana? Muta'alaknya kemana, Kak? Innahu. Sebentar. Innahu. Nggak kayak gitu, Ibu. Ibu nyerahin nggak kayak gitu. Sebentar. Nunggu yang lain. Maaf, Bun. Kalau sambil jalan. Iya, nggak apa-apa. Tapi kajian tuh bisa paham ya ini nih. Iya. Nah, aku minta ditemenin soalnya teman-teman. Kok inahu sih? Ala roz'ihi itu jar majrur. Iya, jar majrur itu. Jintai sadah mutan galak. Mutan galak itu apa? Mutan galak? Mutan galak itu apa kak? Muta'alak. Oh, muta'alak. Muta'alak itu terkait. Muta'alak, iya muta'alak gini. Ya, muta'alak tulisannya. Muta'alaknya kemana gitu loh.
Muta'alaknya kemana gitu kak? Ini harus muta'alaknya kemana coba? Iya, muta'alak. Terkait, ya terkait kemana kak? Kak siapa ini? Kak Janoko. Oke, Janoko Joko terus sih. Innahu ala roz'ihi laqadir. Kemana jika ada huruf jar harus terkait dengan akidahnya, dengan fiil. Oh ya, sok. Jadi gimana? Dengan kaidahnya. Jadi gimana kak? Ala roz'ihi berarti kemana? Iya, ala roz'ihi kemana kak? Muta'alaknya kemana jadi? Nih kita jadi muta'alaknya kemana? Ya kak Azi. Ayo ini ya, teman kita sudah S2, sebentar lagi S3. Saya esteler. Enggak kak. Ya ini karena sibuk jumlah jadi gimana? Panas di sini, ada kipas. Ayo kak, puyeng aku. Aku juga puyeng. Sok silahkan. Kemana ya bu? Kak Gufron ikut juga ternyata. Halo kakak, sehat? Ayo kemana? Innahu ala raz'ihi laqadir. Muta'alak itu terkait kak, terkait. Jadi kalau ada jar majrur atau si B jumlah itu dia terkait. Terkaitnya bisa nih kak. Ada zorob atau jar majrur namanya si B jumlah ya. Si B jumlah itu seperti kalimat gitu loh kak. Iya. Nanti cari yang terkaitnya kemana, namanya muta'alak. Nah muta'alaknya itu bisa ke fiil. Di sini ada fiil nggak? Atau satu fiil, yang keduanya kalau nggak ada fiil berarti isim fa'il yang bermakna fiil gitu loh kak. Wis puyeng. Boleh isim fa'il nggih, leres boleh isim fa'il. Lapat pun ketingale bu. Yang mana? Boten nah. Jenengan boten Traveloka teng mriki mawon nggih. Boten anu. Kula sanjangirin. Ini tuh satu kalimat. Lapas ini satu apa namanya itu, satu ayat ya. Ini nggak usah pergi-pergi. Jangan jauh-jauh. Iya, jadi mana Kak Azi? Sorry. Sok, silakan. Dari lapas qadirin itu termasuk isim fa'il. Ya. Jadi kemana? Ke situ. Nah, qadirin. Coba nanya ke kita jadi orang pinter loh kak, ngeriset sendiri. Kita diajarin sama Allah punya otak agar kita itu bisa memahami Quran gitu loh kak. Yang namanya hati bukan hati ini fi kulubin, itu hati tuh yang bisa merasakan itu ya bukan ini hati tapi di otak kita kan. Oh kalau malam Jumat live juga, malam Jumat ya, kalau malam Jumat ini malam Jumat ya, malam Jumat live, pagi ya live, tapi kalau Jumat besok nggak live, aku ada acara ngaji kak. Ya sudah, jadi ulangi ya. Sibu jumlah itu berupa zorob dan jar majrur. Itu harus cari apa? Terkaitnya kemana? Itu muta'alak. Ada yang bilang muta'alik. Jadi yang jadi muta'aliknya apa gitu.
Nah, itu bisa berupa fiil atau isim fa'il yang bermakna fiil. Nah, lihat di sini. Adakah fiil innahu ala roz'ihi laqadir? Enggak ada. Kemudian adakah di situ isim fa'il? Ada. Ini apa ini? Qadirun. Ini Kak. Qadir itu isim fa'il kan? Bermakna fiil. Berarti muta'alaknya kemana? Bukan ke belakang tapi ke depan, ke sini gitu Kak. Ya, fa'il betul Kak. Siap. Yeah. Sudah, kita ulangi. Inna huruf nasab dan taukid. Dhamir mutasi sebagai isim inna ala roz'ihi. Ala huruf j roz'ihi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Hi dhamir mutasi sebagai mudhof ilaih. Sekarang pertanyaannya. Muta'alaknya kemana? Ala roz'ihi. Ya. Bisa ke depan juga. Iya, tergantung itunya, Kang. Apa jenenge? Kita ngelihat siyakul kalam. Baik. Laqadir. Lamnya lam apa lamnya? Lam apa ini kemarin kita sudah belajar nih. Lam apa nih? Lamnya apa? Terjemahan apa tuh? Terjemahan apa? Maksudnya gimana Kak? Ini lamnya apa? Lam apa? Ini lamnya apa? Lam apa Kak? Kak siapa tuh? Kak Fermi. Jadi kita kalau ini di i'rab dulu, nanti abis itu baru terjemahkan. Lam sungguh, ya lam taukid dudu yo. Lam taukid. Siap. Lam taukid. Lam taukid. Lam taukid. Ini lam taukid. Ini inna juga huruf taukid, ya kan? Ada 2 huruf taukid. Maka harusnya lamnya ini di depan sini, Kak. Tapi dia itu bergeser ke belakang gitu tuh. Ya, namanya apa jadi? Lam apa? Sudah kemarin bolak-balik. Lam apa namanya? Wa inna minha lamayatah. Yang gitu deh. Lam apa? Muzahlako, Masya Allah. Nah gitu, bersyukurnya kita kalau terus belajar, nanti ketemu lagi ayat seperti ini, nyambung gitu. Muzahlako, artinya apa? Yang tergelincir ke belakang. Qadirun, qadirun. Apa bedanya dengan lam jer? Lah ini kan gak menjerkan, kok qadirun Kak. Ini namanya lam taukid. Kalau lam jer itu dia ketemu isim, dia menjerkan majrurun. Iya, dijerkan oleh lam itu gitu loh Kak, kan dia lam. Ya, ibunya Rehan. Nah, ini benar nulisnya. Ya. Kodirunya jadi apa dong? Kodirunya jadi apa, Kak? Kodirun. Jadi apa kodirunya? Kodirunya jadi apa, Kak? Kodirunya jadi apa? Khobar inna. Betul. Sebagai khobar inna. Khobar inna. Ya betul. Bukan hanya khobar aja tapi khobar inna, Kak. Khobar inna. Ini ya, ini muta'alaq di sini. Qadirun gitu Kak. Ya. Ulangi ya. Siap. Inna huruf nasab dan taukid. Kemudian ini harfu nasab dan harfu taukid. Dhamir mutasi sebagai isim inna. Alanya apa? Ala harfu jer.
Ala huruf jer roj'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Hi domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Ini idhofah, Kak. Fa ta marbutoh gitu. Fa ta marbutoh idhofah. Lamnya apa tadi? Lam taukid ya kan? Lam alamu mujahlaqah ya, Kak. Tulis aja. Al mujahlaqatun. Ya, al-mujahlaqahtun. Oke. Terus qadirun sebagai khobar. Khobarnya apa? Khobarnya inna gitu, Kak. Sudah selesai? Nah, baru diterjemahkan Kak Permi. Ayo monggo. Ya, terjemahkan. Guru tamatan mana sekolah kok pinter? Guru akeh lo, Kak. Pinter ya, alhamdulillah. Pinter tuh bonus. Yang penting kita belajar. Nggak ngerti ya kalau saya tuh. Geli aku dengernya. Ih, pinter. Alhamdulillah. Saya lulusan negeri dari SD. Saya nggak pernah TK. Karena dulu nggak ada TK. SD sampai perguruan tinggi saya negeri semua. Jadi saya anak negeri. Iya. Katanya masuk MAN bukan, saya bukan sekolah agama, saya sekolah biasa, sekolah di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tidak boleh memberikan informasi pribadi. Oke. Bagus, Ibu Yuli, bagus. Muzahlaqo. Diingat-ingat ya. Lam muzahlaqo itu apa? Lam yang bergeser ke belakang, yang seharusnya di depan, karena tidak boleh ada dua taukid yang sama berada di depan gitu loh, Kak. Maka ada yang ngalah, yaitu huruf lam. Lamnya mundur ke belakang. Namanya muzahlaqo. Lah, tanyanya belajar di mana? Belajar di sini, di online. Banyak kan saya di online, belajar di TikTok sama kalian. Gitu, Kak. Belum ngerti dasarnya. Kalau belum ngerti, ini aja, Kak. Nggak ada terlambat kok. Saya malah senang kalau ada yang belum. Saya punya, kemarin belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Kakak. Barakallahu fikum. Jadi kalau misal saya punya, tadi aku mau ngomong apa, Kak? Oh iya, saya pernah belajar itu di online, terus belajarnya di Muyasar nih, Kak, nih bukunya itu. Cuman satu jilid aja. Muyasar ini idenya kan sampai berapa? 3 ya, 1, 2, 3. Diajarin sama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Sebelumnya saya belajar sama tim dari Mbah Yai tahun 1992. Kalian udah ini belum? Udah datang. Itu pun cuman berapa hari gitu loh, berapa hari dalam 2 minggu, dalam 2 bulan itu saya cuma berapa hari ketemu sama beliaunya beserta tim untuk kami bisa belajar bahasa Arab, terus bisa menerjemahkan dengan terjemah bebas tahun habis itu 20 tahun kemudian baru saya belajar lagi. Iya gitu, Kak. Nggak pernah, alhamdulillah. Ya itu saya ceritain, mondok nggak ada mondok, Kak. Saya tuh ikut pernah 2 bulan itu bersama, ikut duduk sama Mbah Yai. Yang Mbah Yai itu adalah gurunya guru ngaji saya gitu loh, Kak. Itu selama 2 bulan dibimbing di sana, terus kemudian 20 tahun kemudian baru saya belajar lagi gitu loh, Kak. Gitu. Ya, siap ya. Innahu ala roz'ihi laqadir. Sesungguhnya dianya siapa, Kak? Sesungguhnya dianya siapa? Sesungguhnya dia siapa? Allah. Ya. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Masya Allah, senang banget aku didoain gitu di sela ekonomi yang lagi seperti ini.
Hiburan aku kak di sini tuh. Sesungguhnya dia Allah apa? Benar-benar kan la qadir, iya kan? Qadir itu berkuasa, benar-benar kuasa untuk mengembalikannya ala roz'ihi, ya kan? Bisa istindio. Untuk mengembalikannya dari hidup setelah mati itu gampang gitu loh kak. Gimana? Sesungguhnya dia Allah benar-benar kuasa. Udah ini aja. Benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Hidup sesudah mati. Hidup sesudah mati. Ini udah ada takwilnya ya kak. Baik. Kalau belajar dari kecil cepat ngerti ya. Kecil saya belajarnya dari enggak. Dulu saya lulusan apa tajuk? Nggak musola. Dulu itu kalau nggak ngaji diiniin ya. Yang ngajinya belajar ngaji gitu. Tajwid kayak gitu tuh kak. Sampai hatam Quran terus habis itu diajarin fikih, Safinatun aja gitu kan sama anaknya Uwa. Iya, anaknya Uwa. Terus kemudian jadi saya bangga jadi lulusan tajuk. Itu pun dulu sampai di ini di apa di saya kan males orangnya ya. Di ini sama kakak kedua saya tuh bilang, "Min, ditanyain tuh sama Kak Asro gitu." Oh iya, kenapa suruh ngaji katanya gitu. Padahal Kak Asronya nggak ngomong apa-apa. Yang penting biar jadi kakak itu biar punya planning, yang penting kamu sama saya bareng-bareng tamatnya gitu. Biar jadi kebanggaan orang tua gitu. Gitu. Kak Sobri sehat kak? Barakallahu fikum. Sekarang yang ini, ayo kita mulai. Yaumatu belas sarair. Nah itu, gak boleh ada kata terlambat untuk belajar. Kakak lihat aku aja udah tua kayak gini. Aku umur 57 tahun kak. Udah punya cucu satu. Iya, lalu belajar dan belajarnya kok kelihatan seperti canggih, seperti pintar, sepertinya padahal bedanya cuma satu. Saya sudah baca duluan, kalian belum. Gitu. Alhamdulillah. Aku udah mulai ngemat gitu melihat oh ini siapa gitu. Jadi kalian kalau kenalan sama aku pakai nama asli ya nggak apa-apa. Misalnya pakai nama akun juga nggak apa-apa. Kalau ganti-ganti nama itu yang puyeng aku. Mm-mm. Amin, Allahumma amin. Berkah umurnya aja kak. Iya, ya kalau panjang umur kasihan. Siap. Ala innahu ala rozihi laqadir. Sudah sekarang yaumatu belas saroir. Yauma apa ya pak? Yauma apa? Ini mabni kalau ini jorob kan? Sekarang live malam ya Ustazah. Malam itu ini kak, apa namanya, aku tuh pagi ya, aku cerita ya. Malam itu saya yang di jilid 12 belum selesai. Ini I'rabul Mufassal Kitabillahi Murattal. Kalau yang pagi ya darab zaman betul kak. Kalau yang pagi pakai yang ini jilid 1 kan, ini jilid yang pertama katanya gitu kan. Semuanya 12 jilid. Ya, jadi kalau ditanya sampai kapan ibu belajarnya, sampai selesai. Udah selesai balik lagi. Gitu aja ya kak ya. Nanti lama-lama akan mendapatkan pemahaman. Insya Allah akan pemahaman. Kalau misalnya belum paham juga, kita akan jadikan ini sebagai momen saksi bahwa ya Allah aku sudah belajar nahwu shorof. Untuk apa? Untuk memahami Al-Qur'anmu sebagai petunjuk gitu loh kak. Nyatanya gitu kayak gini. Nyatanya untuk waktu aku cerita kemarin ada orang yang kepengen belajar online sama aku. Terus kayaknya apa namanya tuh maju mundur gitu. Namanya online ya kak ya. Orang apapun juga biasanya suka diinin. Apa ini? Sebentar. Oh ya, sebentar. Oh udah 1 jam. Ternyata udah 1 jam. Kita duduk sini 1 jam loh kak. 1 ayat itu. Ya Allah.
ini bercerita buka kelas aja ini buka cerita buka kelas. Banyak orang yang minta saya buka kelas. Masalahnya apa? Saya tuh gaptek. Satu. Yang keduanya, ilmunya cuman gitu-gitu aja, Kak. Masa ngambil ilmu dari saya gitu-gitu aja. Makanya saya buka kelas bersama kalian sebagai teman belajar gitu, karena biar saya mendapatkan ilmu gitu. Kalau saya misalnya, ayo kita buka kelas, nanti saya ngajarin, wah, alamat, nanti sesat. Artinya saya nggak punya pegangan kalau misalnya itu. Terus saya bilang, kalian mau saya buka kelas, ya sudah nggak apa-apa, sok buka kelas nanti ini. Akhirul kalamnya apa? Bayarnya berapa, Bu? Gitu. Ya. Aku mau ngasih apa namanya tuh? Tarif tinggi sekali, tarif tinggi sekali. Udah ditedengi sama orang gini. Niatkan untuk Allah, malah mau aku. Udah mundur. Dipun lanjut. Film Barnik ya. Iya itu. Iya insya Allah. Saya juga udah mau pengen tidur tadi itu. Mau ngapa? Mau lanjut apa? Mau live apa enggak gitu. Ternyata ada yang ada. Ayo live sebentar. 1 jam ya. Sudah selesai ya. Sudah dulu tah. Sedikit lagi ya, boleh. Yauma itu apa tadi? Zorob. Iya, kalau zorob gimana? Terus saya dulu zorob. Zorob apa, Kak? Zorob apa? Ya, mabni dia. Ini zorob apa, Bu? Zaman, betul. Zorob zaman, ya. Sedikit-sedikit aja, soalnya teman-teman itu. Zorob itu apa sih, gitu. Keterangan. Keterangan waktu, ya. Dan dia mabni apa? Mabni fathah di mahali nasbin ya kan. Ya, bagus. Yauma tubla apa tubla? Kalau ini zorob berarti dia apa? Jadi apa, Kak? Ini nih yang sering saya itu. Jadi apa nih, Kak? Kalau dia zorob berarti depannya jadi apa? Yauma tubla sarair. Mudob. Iya, dorobnya jadi mudob. Berarti depannya jadi apa? Mabniun lima lam yusamma fi'il mudhari'. Jadi apa? Mudhaf ilaih. Betul. Yauma ini wahuwa mudhaf. Dia sebagai mudhaf ya. Ya. Dzarab zaman wahuwa mudhaf. Tubla syara'id. Tubla apa nih, Kak? Fi'il apa ini? Fi'il apa? Fi'il apa isim? Wih, udah disuruh tidur. Bener Kang Gupron. Ini HP-nya sudah nyuruh aku tidur. Astaga. Mudhaf ilaih. Ya, maaf ya Kak ya. Ini sudah disuruh tidur HP-nya. HP-nya suruh tidur, HP ibunya suruh tidur. Tidur, Bu. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Siap. Dah, lanjut, Bu. Leras.
Fi'il mudhari bina mazul piye lah ini namanya fi'il. Nggih, fi'il apa? Fi'il mudhari majhul. Leres. Fi'il mudhari majhul. Ya. Oke. Ada domirnya apa di sini? Domirnya apa di sini? Domirnya apa ini? Domirnya apa, Kak? Tiap malam ya Ustaz. Betul, ini baru beberapa malam itu. Insya Allah tiap malam insya Allah. Iya. Iya, lil majhuli. Leres. Ininya apa? Domirnya di sini apa, Kak Zianto? Kak Zianto. Ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Di sini ada domir iya. Iya, belum bisa jadi naibul fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ini kan isim yang rofa nih, Kak. Ini mazul kan? Kalau mazul berarti ini bukan fa'il, tapi apa jadinya? Ya. Kok huwa, Kak Ibas? Tubla kok. Iya, jamaah. Naibul fa'il, betul Kakak. Yang lainnya paham nggak nih? Nah, kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Nanti kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Iya. Sebagai mudhof ilaih. Yang mudhof ilaihnya mana, Kak? Yang sebagai mudhof ilaihnya mana, Kak Cianto? Isim, ya isim. Ya, sebagai mudhof ilaihnya mana? Jumlah fi'liyah, Masya Allah, betul. Berarti mulai dari sini ya, Kak ya. Fi'il mudhari majhul dengan domirnya hiya. Sarairu sebagai naibul fa'il. Jumlah yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'il menjadi khobar. Khobar mudhaf ilaih. Bu, sudah pengen tidur, Bu. Iya. Fi mahali jar sebagai mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Ternyata aku tuh sibuk di ini apa, Kak, di Bismillahirrahmanirrahim. Di ini sebelah. Nah, ini berhadapan dengan kamera, itu kameranya harus kelihatan wajahnya gitu. Jadi aku harus posisinya tegak, terus jadi lihat depan posisinya. Nah, kalau aku nunduk itu nggak bisa dilihat gitu sama AI-nya gitu, Kak, gitu. Jadi ini sudah selesai. Oke, yauma zorob zaman bahwa mudhof tublas iru. Tubla fi'il mudhari yang mazul dengan apa tadi mazul? Subhanallah. Sebentar, Kak. Iya. Subun wa alamatun nasbiyal fathatu. Tubla fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusama fa'iluhu berarti mazul ya, marfu'un. Ini yang rofa. Tanda rofanya apa, Kak? Tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Ngantuk. Iya, mukodar. Tanda rofanya apa, Kakak? Kok mukodar gimana sih? Tomah mukodar. Gitu, Kak. Iya, tomah mukodar. Il alifi. Iya, domah muqaddarah. Ih, Masya Allah, pinter-pinter domah yang dikirakan. Masya Allah. Betul. Tubla, ini fi'il mudhari yang rofa.
Tubla fi'il mudhari majhul yang rofa dengan tanda rofanya domah yang dikira-kirakan, iya kan? Karena apa? Lita'adur. Ada huruf ilat di sini. Baik. Dengan domirnya apa? Hiya. Hiya belum bisa menjadi naibul fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ada, yaitu asarairu. Maka sarairu ini menjadi naibul fa'il yang dirofakan dengan domah. Iya, takdiruhu. Ya, udah ya Kak ya. Iya. Udah? Nggak ada yang kurang? Nggak ada. Coba artinya apa? Yauma itu langsung seperti maf'ul kan? Pada hari ditampakkan kan ini Kak, ditampakkan. Salah maning. Ditampakkan apa asyarairu, segala rahasia. Nah, kalau Depak itu mentranslate-nya dengan bagus, dengan itu aku terima. Tapi kadang-kadang itu alaikum, kepadamu. Kum kan kalian. Gimana nanti menerjemahkannya kepada umat yang dia itu belum paham sama sekali kalian. Nah, maksudnya kalian malahan kamu ke orang lain gitu Kak. Live-nya ini jam berapa ya? Tadi jam berapa Kak? Jam 8 ya. Itu juga ada. Sebenarnya 19.30 gitu. Lebih bagus kan kalau ini kan? Iya. Ya. Yauma, ini yauma pada hari, berarti zorob sebagai apa ini? Maf'ul ya kan Kak? Tubla apa? Tubla fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang majhul kan? Majhul. Ya. Posisi ropa, kemudian ini naibul fa'il gitu Kak. Siap. Kalau zorob gak ada muta'alaq zorob. Ini zorob ini. Ya, pertanyaannya Kak. Zorob ini harus ke sini Kak. Enggak kan? Harus ke belakang. Tapi ini kan di awal gitu loh Kak. Ya, nah, pertanyaan bagus. Nanti saya tanya lagi. Udah ya Kak ya. PR ya Bu ya, nanti buat besok insya Allah. Zorob itu muta'alaqnya kemana? Nah, tanyain biar itu. Zorob itu muta'alaqnya kemana? Ayat berapa Kak? Ayat 9. Siap. Pada Quran surat At-Tariq ayat 9 itu ada zorob yauma. Muta'alaqnya kemana? Hmm. Oh gitu. Ini terjadi perbedaan pendapat katanya kan. Muta'alaqnya yauma itu ke ini. Ada yang ke laqadir, ada yang ke raj'ihi, yaitu muta'aliknya adalah kata raj'ihi lah, kok raj'ihi pada ayat 8. Sebelum penjelasan lebih lanjut mengenai waktu. Oh, mengenai waktu ini. Muta'alak lagi gitu. Ya. Dah, nanti kita lanjutkan lagi. Ustadku jangan mantap. Maksudnya gimana? Nah, ibul fa'il itu pengganti ini, Kak. Pengganti fa'il. Gini. Kalau dalam kalimat yang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat yang maklum itu
aktif ya Kak. Dalam kalimat yang aktif namanya fa'il pelaku. Kalau yang dalam kalimat yang pasif itu namanya pengganti fa'il gitu loh Kak. Karena nggak disebutin fa'ilnya. Lam yusama fa'iluhu gitu loh Kak. Kata bahasa Arab. Maka gini ceritanya. Fi'il plus fa'il. Nanti di sini apa? Maf'ul bih gitu kan Kak ya. Nah, ini kodenya. Terus habis itu kalau di dalam fi'ilnya itu majhul. Nah, kalau ini fi'il kemudian dia itu majhul. Nah, majhul ya. Hilang nih fa'ilnya nih Kak. Hilang fa'ilnya, enggak ada lam yusama fa'iluhu. Maka maf'ul bih yang ini nih jadi turun ke sini menjadi naibul fa'il. Sakjane iki ki anu maf'ul bih objek. Ya. Subjek ini kan subjek, predikat, objek gitu. Dalam bahasa Indonesia ya. Ini objeknya ini dijadikan pengganti fa'il gitu. Namanya naibul fa'il. Ya, silakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah asana jazah. Makasih Kak Jianto. Barakallahu fikum. Nah, kalau ini namanya aktif Kak. Nih aktif. Misalnya apa? Ali memukul Zaid. Kasihan lah Zaid melulu ya. Ali memukul Budi memukul Iwan. Ya, Budi memukul Iwan. Ini Iwan ya. Di Budi memukul Iwan. Kemudian kalau di pasifan apa? Dipukul. Siapa yang dipukul? Berarti Iwan. Dipukul Iwan. Iwan dipukul gitu loh Kak. Malam-malam disuruh main pukul-pukulan. Pusing ada. Pak Subagi apa kabar? Masuk nggak? Iya. Jadi ini kalau aktif ini ya, aktif pakai ini sebentar ya. Ini itu dulu. Kalau aktif ini Budi, supaya apa ya Kak? Budi memukul Iwan, gitu kan berarti S P O ya kan ini objeknya Iwan. Tapi kalau misalnya dia menjadi ini aktif kan? Ini subjeknya nggak disebutin kalau pasif. Karena apa? Karena sudah tahu gitu kan. Maka bahasanya gini. Dipukul Iwan, berarti Iwan dipukul. Nah, Iwan ini sebagai penggantinya subjek namanya naibul fa'il. Berarti Iwan subjeknya kan? Ini predikat gitu aja kan Kak? Gitu Kak. Dulu itu saya dibilangin sama Ustadz Sugi gitu, kalau ngajarin bahasa Indonesia, bahasa Arab itu kembalikan ke bahasa Indonesia karena bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia gitu. Paham ya? Ya Kak ya? Maaf mencoretannya banyak banget. Nanti besok saya cari lagi kertas ini. Ini kertas nota Kak, hutang saya. Alhamdulillah udah selesai, tak masih banyak nota lagi gitu. Mohon doanya dari kakak semuanya agar kita semua dimudahkan hajat hidup kita. Barakallahu fikum. Karena kita di akhir seperti ini kan banyak banget iniannya. Afwan ala ya karena baik. Udah selesai semuanya ya. Kak. Dan apa ya? Kakak kalau misalnya ini nih aku tadi barusan download tuh Kak. Nih apa? MOVA itu MOVA cashback ya Kak, nih get cashback. Jadi ketika kita belanja online, nah ketika belanja online ketika kita belanja online itu sebenarnya kita dapat cashback Kak. Ya, dapat cashback yang bisa ditarik gitu loh. Ini saya cuma buat contohin aja Kak. Siap. Dapatkan hingga selesai setiap mengundang satu teman. Ajak teman tuh melakukan pesanan nanti dapat gitu.
Banyak banget promonya kak. Nah ini belum undang sekarang, kalau diundang nanti bisa ini. Kakak boleh apa namanya itu habis di download nih kak, namanya MOPA Cashback. Terus nanti lihat ini di ini apa nah di saya ada masukkan kode afiliasi. Aku cerita ya, aku tuh ikut MOPA, kemudian aku dapat kode afiliasinya NX3411. Aku cerita ya kak, kakak masukin nomor kode afiliasinya ini, nanti kakak dapat cashback 500.000 gitu ya. Sama-sama ibu, terima kasih, barakallahu fikum ya kan. Aku mau cerita aplikasi MOPA. Jadi setiap kakak belanja, sebelum di check out itu linknya, tautannya itu digeser ke MOPA. Nanti di situ akan ada akan mendapatkan berapa cashback yang dapat. Habis itu sudah selesai kan, kita lanjutkan paymentnya di mana gitu, masukkan kode aplikasinya. Nanti masukkan nih kode aplikasinya aku, NX3411 gitu kak. Terima kasih yang sudah mengikuti aku gitu loh. Jadinya kita dapat bersama-sama. Kalau misalnya apa dan ingat ya, kalau belanja di ininya tuh nggak boleh pas di kerkun ya. Tahu kan? Terus habis itu nggak boleh belanja di video pendek ya. Terus habis itu jadi apa yang dilakukan? Kalau yang kayak gini nanti nggak dapat cashback kak. Jadi yang dilakukan apa? Kita muncul ke sini nih. Kita harus langsung ke official tokonya. Gitu. Aku lambat loh. Apa namanya tuh? Jualan aplikasi MOPA-nya itu. Ini namanya MOPA Cashback. Di apa namanya tuh? Di Play Store ya. Gitu. Di Play Store apa App Store gitu. Nah, habis itu nanti kakak dapat kodenya NX3411. Jadi tiap belanja berapapun juga itu, sebelum payment kakak kirim dulu linknya ke MOPA. Nanti MOPA akan memberikan berapa yang dapat cashbacknya gitu. Nanti cashbacknya bisa ditarik kak. Aku sudah dapat berapa sih? Belum ini. Oke silakan. Nanti kalau sudah nanti masuk ke sini, terus nanti ada nomor WhatsApp aku di situ. Oke. Nanti kakak bisa ngobrol sama saya. Nah, ini kan kodenya, masukkan kode afiliasi. Tulis nih kodenya aku di sini. NX3411 gitu, Kak. Udah ya. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsana jaza. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Kak. Makasih ya, Kak. Sampai jumpa malam besok. Pagi saya libur kak, mau ngaji insya Allah.